Iya. Siapa ini? Ntar dulu. Iya. Sudah, oke. Saya bagusnya masuk ini. Pak Aco, tolong lewat HP aja, di invite kembali ya. Ini Oh baru iya, join. siap. Saya beri akses untuk masuk. Iya. Sudah Bu, sudah ada yang muncul? Pop up. Oke. Oke, baik. Recording in progress. Saya keluar saja di sini. Akunnya Ibu yang di lewat HP Bu, silakan diperkecil volumenya. Mohon izin Bu Dokter, diperkecil volumenya. Soalnya ada feedback. Oke. Ya baik, silakan Bu Dokter. Ya, baik. Baik, terima kasih sudah menunggu Pak Penguji, mohon maaf. Ya, saya juga sementara makan sebenarnya. Oh. Tapi tidak apa-apa, disambi ya. Iya, insya Allah kita selesaikan 4 lagi. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan seminar rancangan aktualisasi ya, dan selamat datang kepada Bapak Mentor yang sudah siap untuk mendampingi mentinya, yaitu Bapak Mentor Pak Muhammad Yuliansah. Selamat siang semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Iya, selamat siang Pak. Dan sudah siap mentinya Aswida Madinah ST. Nah, kalau tadi kita bicara medis Pak Penguji, ini tentang aspal, beton, dan material. Ya, penguji kita Pak, saya perkenalkan, ini andalannya BPSDM, Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI, yang akan memberikan banyak berbagai hal, pengalaman dan kebijakan-kebijakan ASN ya, banyak men-share ke kita. Oke, saya persilahkan kepada Aswida untuk menyajikan desain atau rancangan aktualisasinya. Disilahkan. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Izin share screen, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Bapak Muhammad Rian SSTP MSI. Yang terhormat kepada Ibu Coach Dr. Silviani Kesuma MPH dan kepada Bapak Muhammad Juliansah sebagai mentor pengganti saya. Baik, saya akan menyajikan seminar evaluasi rancangan aktualisasi saya yang berjudul tentang tata kelola peralatan material dan sampel pengujian laboratorium tanah aspal dan beton di UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu di UPR Kabupaten Banggai. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Aswida Madinah ST. Jabatan sekarang sebagai penguji laboratorium tanah aspal dan beton. Instansi tempat saya bekerja adalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya, di UPTD ini atau UPTD ini sendiri adalah merupakan unit dari Dinas PUPR yang bertugas sebagai penyelenggara pengujian kualitas material dan bangunan konstruksi. Nah, di UPTD ini ada beberapa isu yang sedang saya amati, tetapi saya mengambil isu prioritas yaitu belum terkontrolnya manajemen, organisasi, dan penerapan SOP, serta spesifikasi pelaksanaan pengujian di laboratorium tanah aspal dan beton. Isu ini
memiliki banyak masalah yang setelah saya menggunakan alat-alat alat APKL sehingga mendapatkan prioritas masalah, yaitu peralatan pengujian laboratorium, bahan material, dan sampel pengujian yang kurang tertata rapi. Nah, masalah ini memang pada saat ini, kondisi yang sekarang ini memang antara peralatan laboratorium, bahan material, dan sampel pengujian itu belum tertata sesuai dengan penataan yang seharusnya. Nah, apabila masalah ini tidak bisa kita selesaikan, itu akan berdampak pada rusaknya alat-alat laboratorium, menghambat pengujian, dan bisa jadi laporan atau data-data yang didapatkan dari pengujian itu bisa tidak maksimal dan tidak akurat akibat dari rusaknya alat-alat tersebut. Nah, penyebab masalah ini adalah belum optimalnya penataan alat, bahan, material, dan sampel pengujian, di mana akar penyebab masalahnya itu ada beberapa, yaitu salah satunya kurang terkontrolnya pemakaian alat dan bahan material pengujian, kemudian tempat penyimpanan alat dan bahan pengujian yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman teknisi tentang SOP penyimpanan alat, bahan material, dan sampel pengujian. Dari akar masalah tersebut, akar penyebab masalah tersebut, saya mengambil alternatif pemecahan masalah, yaitu melakukan penataan peralatan, bahan material, dan sampel pengujian itu sendiri. Nah, dari alternatif pemecahan masalah itu, saya merancang 6 kegiatan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi, di mana tahapan-tahapannya itu, yang pertama menyiapkan bahan konsultasi mengenai kegiatan aktualisasi ini kepada mentor, kemudian yang kedua menemui pimpinan dan meminta waktu untuk melakukan konsultasi ini, yang ketiga melaksanakan konsultasi dengan mentor, membahas rencana kegiatan dan meminta bimbingan dan arahan, yang keempat membuat catatan hasil konsultasi, yang kelima mendapatkan persetujuan mentor. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menginventarisir peralatan laboratorium, material, dan sampel pengujian. Nah, dalam kegiatan ini ada 3 tahapan yang harus saya laksanakan. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat inventaris. Yang kedua, melakukan pendataan alat pengujian laboratorium. Yang ketiga, mendapatkan hasil pencatatan data alat, bahan material, dan sampel pengujian itu sendiri. Di kegiatan yang ketiga, saya menyiapkan tempat penataan alat, material, dan sampel pengujian. Di kegiatan yang ketiga ini ada 3 tahapan yang harus saya laksanakan. Yang pertama, membuat denah tempat penataan alat, material, dan sampel pengujian. Kenapa saya harus membuat denah? Karena untuk sekarang ini tempat untuk penataan alat, material, dan sampel pengujian itu kan masih terlalu minim, makanya dibuatkan denah supaya dalam pengambilan alat-alat atau bahan material ataupun sampel pengujian itu bisa terarah kemana. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan penanggung jawab laboratorium, serta tahapan yang ketiga menyiapkan ruang tempat penataan alat, material, dan sampel pengujian. Di kegiatan yang keempat, saya melakukan penataan peralatan, material, dan sampel pengujian. Setelah denah atau tempat peralatan, penataan alat, sampel pengujian, dan bahan material itu sudah terbentuk, sudah ada, kemudian saya melakukan kegiatan yang keempat ini dengan tahapan memberi label pada alat, material, dan sampel pengujian. Kemudian dari label itu saya membuat daftar alatnya, daftar alat, material, dan sampel pengujian pada setiap rak atau tempat penyimpanan setelah ada denah tempat penyimpanan yang tadi. Kemudian tahapan yang ketiga, menempatkan alat, material, dan sampel pengujian sesuai dengan daftar pada rak atau tempat penyimpanan yang sudah saya buat tadi. Tahapan yang keempat, mengkoordinasikan hasil kegiatan kepada penanggung jawab ruangan atau penanggung jawab laboratorium. Kemudian kegiatan yang kelima, melakukan sosialisasi tentang penataan alat, material, dan sampel pengujian. Di tahapan yang kegiatan kelima ini adalah menyiapkan materi sosialisasi. Tahapan kedua, melakukan sosialisasi kepada personil dan teknisi laboratorium. Tahapan ketiga,
menerima masukan dan saran. Kenapa saya melakukan sosialisasi tentang penataan alat, material dan sampel pengujian supaya antara teknisi, personil atau pegawai yang ada di laboratorium itu mampu atau bisa mengetahui, oh di sini tempatnya alat, di sini tempatnya bahan, di sini tempatnya sampel pengujian, sehingga saya harus mensosialisasikan itu. Kemudian yang keenam adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil rancangan kegiatan. Nah, dalam kegiatan yang keenam ini ada 3 tahapan yang harus saya lalui, yaitu membuat lembar monitoring, yang kedua membuat laporan evaluasi, dan yang ketiga melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan. Monitoring ini gunanya supaya apakah dalam rentan beberapa waktu penataan alat itu masih tetap pada tempatnya atau malah kembali ke pengaturan awal yang tidak tertata dengan rapi. Seperti itu, Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan sarannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas penyajiannya dan langsung saya persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penjelasan dan penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Aswida. Disilakan Pak. Terima kasih Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Host Andi Halil Gibran, yang saya hormati Ibu Coach Dr. Silviani Kusuma, yang saya hormati Bapak Penguji Muhammad Rian, serta peserta pelatihan dasar ini, Ibu Aswida Madinah. Yang di sini dia ditunjuk sebagai penguji laboratorium tanah aspal dan beton pada laboratorium pengujian mutu di UPTD Dinas PUPR Kabupaten Banggai. Di sini Ibu, saya bisa gambarkan sedikit. Sebelumnya saya minta maaf ini Ibu, ada pesan dari mentor yang sebelumnya, yaitu sebenarnya Bapak KUPT. Beliau berhalangan hadir pada kesempatan kali ini karena ada halangan atau sesuatu hal. Jadi beliau mewakilkan kepada saya untuk sementara mendampingi Ibu Aswida pada kesempatan kali ini. Di sini ingin saya gambarkan sedikit Ibu mengenai ruang lingkup kerja dari laboratorium pengujian mutu. Di dinas kami ini, dinas PUPR, kami hierarkinya UPTD itu langsung di bawah kepala dinas. Jadi di sini kita tingkatannya langsung hierarkinya di bawah kepala dinas. Kemudian kita adalah pelaksana teknis. Di sini UPTD PUPR ini menangani 2 subbidang, yaitu peralatan yang berkecimpung di alat berat dan kendaraan, kemudian laboratorium pengujian mutu yang berperan sebagai tempat untuk pengujian mutu sipil. Jadi di sini harapannya kami dengan adanya aktualisasi dari nilai-nilai dasar ASN yang sementara Ibu Aswida lakukan, sedikit banyak bisa memberikan kontribusi perbaikan lah maupun peningkatan kinerja dari laboratorium pengujian mutu. Memang kita kondisi di UPTD ini banyak kendala dan banyak sekali permasalahan yang ada. Dari segi fasilitas gedung Ibu kita dan Bapak, kita ini posisinya memang minim. Jadi seperti apa yang disampaikan Ibu Aswida tadi, macam penataan kita yang belum maksimal, kemudian masih banyaknya material-material yang tercampur dengan alat-alat pengujian, itu memang kita alami seperti itu. Tapi alhamdulillah, insya Allah di tahun ini kita sudah ada program untuk pembangunan gedung. Jadi dengan kebetulan dengan adanya aktualisasi yang Ibu Wida lakukan seperti ini, mungkin ada nanti bisa berkesinambungan ke depannya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan ini, penataan gedung dan penataan alat-alat kita bisa lebih maksimal. Seperti itu, Bapak. Jadi kami di sini sebagai mentor, jelas ke depannya akan tetap mendampingi dan memberikan motivasi, maupun memberikan saran ataupun hal-hal yang dibutuhkan,
oleh peserta diklat Ibu Aswida nanti ke depannya sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. Baik, itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Mentor atas penjelasannya. Selanjutnya saya langsung persilahkan kepada Bapak penguji untuk memberikan evaluasinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma, MPH. Sudah makan siang, Bu Dokter? Oh, aman, aman. Alhamdulillah. Pengaruh Tapi tidak lagi puasa kan? Tidak, tidak. Oh, tidak ya, oke. Baik. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Muhammad Juliansa, terima kasih banyak sudah hadir di seminar aktualisasi, seminar rancangan aktualisasi ini. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, karena mentorlah yang paling tahu secara teknis apa yang dilakukan oleh Ibu Aswida. Kemudian mentorlah yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Oleh karena itu, kehadiran mentor memang sangat dibutuhkan karena banyak teman-teman dari dinas teknis ketika penjelasannya teknis, kalau penguji bisa saja dibohongi, tapi kalau mentor tidak bisa. Seperti itu. Oke, baik, saya lanjut. Yang kami hormati ada Pak Host, Pak Khalil Gibran. Ini buku-bukunya banyak beredar dulu, Khalil Gibran. Sayap-sayap patah gitu ya. Oke, baik, yang kami banggakan Ibu Aswida Madina. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang? Alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah. Ini saya tidak tahu alhamdulillahnya ini belum bisa makan atau sudah makan. Oke, baik. Ibu Aswida mengenai tata kelola peralatan, material, sampel pengujian laboratorium tanah, aspal, beton, luar biasa. Semuanya di situ ya, tanah, aspal, beton. Bisa Bu Aswida boleh dijelaskan singkat saja ketika pengujian laboratorium tanah, aspal, beton itu seperti apa teknisnya? Kalau pengujian tanah, aspal, dan beton itu dia basicnya ke pengujian mutu. Kalau di itu dalam satu kali pengujian itu bisa bersamaan Pak, antara tanah, aspal, dan beton itu bisa satu kali dalam satu hari, itu bisa bersamaan karena satu kali pengujian karena dia masing-masing kan kalau di aspal berarti dia menggunakan aspal, kalau di beton dia berarti semen, kalau di tanah ya berarti tanah yang mereka uji. Cuman tidak yang hari ini aspal dulu, besok beton dulu, tidak. Dia bisa satu hari itu bersamaan ketiga-tiganya. Makanya dalam hal ini ketika ketiga-tiganya itu dalam satu hari dilaksanakan, maka Bapak bisa bayangkan material-material itu yang kalau misalnya digunakan sekalian bisa bagaimana begitu dia punya tempat. Kemudian ada alat-alat, misalnya piknometer itu kan jumlahnya agak sedikit terbatas. Jadi biasanya kita antara aspal, beton, dan tanah itu dia saling tunggu-menunggu. Aspal dulu yang pegang piknometernya, kemudian analisa saringan. Misal kalau analisa saringan, ya ada beberapa alat yang ketiga-tiganya itu dia bisa pakai. Contohnya itu tadi analisa saringan. Nah, kondisi analisa saringan sekarang ini dia seperti pikno juga, dia minim. Maksudnya bukan minim, dia tidak jumlahnya. Nah, jumlahnya. Baik, cukup. Artinya dia mengerti pekerjaannya. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak. Lanjut. Di dalam latar belakang, terima kasih banyak sudah mencantumkan Perla nomor 1, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Hanya nanti tinggal ditambahkan di paragraf ini di halaman ke laporan ini tidak ada halamannya. Perlu direvisi, diperbaiki. Pokoknya di dalam latar belakang halaman kedua lah, di latar belakang di sini kan diceritakan adapun kondisi yang terjadi di lab tanah, aspal, dan beton
saat ini masih belum tertatanya penggunaan alat, material, dan sampel pengujian yang apabila kondisi harusnya disampaikan dengan data. Belum tertata dalam artian apa? Disampaikan kalau bukan dengan data, dinarasikan lebih panjang sedikit. Sehingga jelas belum tertata ini seperti apa. Baik, Pak. Sehingga kondisi saat ini juga menjadi jelas. Kalau kondisi yang kita inginkan sudah bagus, sudah ada. Kemudian di bab 2 juga di rancangan aktualisasi sudah diberikan narasi masuk ke tabel. Saya langsung ke kegiatan inti di dalam rencana kegiatan aktualisasi ini. Kegiatan pertama, semuanya teknis, saya kira sudah cukup bagus menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi bahwa yang dilakukan Ibu Aswida ini harapannya bisa memberikan kontribusi bukan hanya dari kinerja tetapi dari nilai-nilai. Oleh karena itu memang teman-teman ini disuruh menganalisis permasalahan, kemudian bukan hanya membuat kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu tetapi juga nilai apa yang bisa muncul. Harapannya teman-teman ini bukan hanya bisa melakukan analisis, bisa bekerja dengan baik, tetapi ketika dalam melakukan pekerjaan itu disertai dengan nilai. Nilai dalam arti ini sebenarnya arahnya ke karakter, ke akhlak seperti itu. Sekarang disingkat berakhlak. Melakukan sosialisasi, oke. Melakukan monitoring, evaluasi, secara kegiatan dan tahapan kegiatan sudah sangat sistematis. Saya lanjut ke nilai. Saya senang sekali melihat keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak. Ini sangat kaya nilai, tetapi Bu Aswida, ada enggak di dalam semua nilai-nilai ini, ada enggak nilai loyal, Bu Aswida? Tidak ada sepertinya ya. Mic-nya belum masih mute itu. Iya, Pak. Maaf. Sepertinya Ada nilai loyal enggak? ada sepertinya, Pak. Tunggu Ada saya. ya. Oke, kalau ada di kegiatan keberapa, tahapan keberapa? Iya, Pak, tidak ada saya. Tidak ada ya. Oke, baik. Penting nggak nilai loyal itu? Penting, Pak. Iya, penting karena dalam nilai loyal itu kan ada komitmen di dalamnya, ada dedikasi, ada kontribusi, ada pengabdian, dan lebih penting lagi ada nasionalisme di dalamnya. Ya. Jangan sampai Ibu Aswida sudah ditolong sama mentor malah tidak loyal. Oh, baik, Pak. Balasan kepada mentor. Mudah-mudahan jangan. Iya, nilai loyal ini penting, malah penting tidak dituangkan di situ. Baik, Seperti Pak. itu, Ibu Aswida. Jadi nanti ini saya kira sudah cukup banyak nilainya. Nanti tinggal ditambahkan nilai loyal sama kondisi saat ini yang di latar belakang tadi. Koreksinya hanya itu. Saya ingin mengingatkan kembali ke Ibu Aswida bahwa selain menyelesaikan kegiatan kreatif untuk mengeksekusi isu yang kita analisis di dalam kegiatan Latsar ini, ingat kegiatan intinya adalah aktualisasi nilai-nilai dasar. Ini bukan hanya tentang hebat-hebatan atau pintar-pintaran. Ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang menghargai dan menghormati mentor, menghargai teman sejawat, bisa bekerja sama dengan tim, menjadi contoh, menjadi teladan di tempat kerja. Jadi harapannya seperti yang disampaikan Pak Mentor tadi, memberikan kontribusi nilai, selain memberikan kontribusi kinerja juga. Jangan sampai sama saja, mau Latsar atau tidak, ya begitu-begitu. Jangan Baik, sampai, apalagi ini PU, di PUPR, artinya tugasnya banyak, tugasnya berat, tugas lapangan, pengujian,
beton, tanah, ada aspal dan sebagainya. Jadi memang nilai-nilai akuntabel, berorientasi pelayanan, harus memang kompeten dan loyal terhadap pimpinan. Seperti itu ya. Selamat beraktualisasi, implementasikan nilai-nilai dasar. Kalau bisa, ini kalau bisa ya, bisa buat video dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir, bukan hanya kegiatannya, tetapi disertai dengan nilai apa yang muncul. Seperti itu. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Baik. Seperti itu untuk supaya kita bisa juga lihat bahwa bukan hanya kegiatan yang selesai, tetapi nilai teraktualisasi dengan baik. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan Sama-sama. rancangan ini. Harapannya ke depan di sekitar 1 bulan lagi kita lihat capaiannya Ibu Aswida bisa atau tidak untuk menemani kembali dalam seminar aktualisasi beliau. Saya kira cukup. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian. Saya rasa sudah lengkap sekali ya. Untung tidak ditambah lagi tausiah, soalnya beliau ini penceramah yang hebat juga. Iya, membangun karakter. Alhamdulillah. Di usia yang muda tetapi mampu menyemangati kita semua. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Penguji dan juga kepada Bapak Mentor yang sudah kita sama-sama di sini berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik di institusi pelayanan publik ya, sebagai peran dan fungsi kita sebagai pelayan masyarakat. Kita akhiri seminar untuk Aswida dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Aswida dimatikan recordingnya. Mohon izin Pak Muhammad